Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Satria Nugraha dengan NPM 2335100014. Di sini saya akan membuat video tentang tugas UAS mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Di sini ada daftar isi yang dimana ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, program kode, dan kesimpulan. Di sini pendahulunya, yang dimana kita berada di tengah kehidupan modern yang serba cepat, sehingga menjaga pola hidup sehat menjadi tantangan karena kurangnya disiplin, tidak adanya pengingat, dan progres yang tidak tercatat. Banyak aplikasi pelacak kebiasaan justru terlalu kompleks dan tidak intuitif. Proyek ini menghadirkan FitLife, aplikasi web sederhana namun efektif untuk membentuk kebiasaan sehat secara harian dan mingguan. Dibangun dengan Vue.js, menggunakan Pinia untuk manajemen state, serta Axios dan JSON. Server untuk fungsionalitas CRUD, create, read, update, dan delete. FitLife memungkinkan pengguna mencatat kebiasaan, melacak harian, melihat statistik mingguan, mengatur akun, dan ada tampilan dark mode serta login dengan halaman yang diproteksi. Rumusan masalahnya, bagaimana membangun aplikasi pelacak kebiasaan yang responsif dan mudah digunakan menggunakan framework Vue.js. Bagaimana cara mengelola data pengguna, kebiasaan, dan log aktivitas harian secara real-time. Bagaimana menerapkan konsep CRUD untuk kebiasaan harian dan data pengguna menggunakan Pinia dan Axios. Bagaimana juga menyajikan data log kebiasaan harian dalam bentuk yang menarik seperti grafik dan statistik mingguan. Tujuan dari website FitLife ini yaitu yang pertama, kita bisa mengembangkan aplikasi FitLife yang dapat membantu pengguna mencatat dan memantau kebiasaan sehat mereka setiap hari. Yang kedua, menerapkan framework Vue.js beserta fitur-fitur seperti komponen, routing, dan state management dengan Pinia. Yang ketiga, melatih kemampuan pengembangan front-end modern dan integrasi dengan API menggunakan Axios dan JSON Server. Dan yang terakhir, yang keempat, menyediakan visualisasi log kebiasaan harian dan mingguan dalam bentuk grafik untuk membantu pengguna mengevaluasi perkembangan mereka. Aplikasi FitLife ini merupakan aplikasi web yang dirancang untuk membantu pengguna membentuk dan memantau kebiasaan hidup sehat secara konsisten. Dibangun menggunakan framework Vue.js dengan pendekatan komponen based. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mencatat kebiasaan atau yang biasa kita sebut dengan habit, proses harian atau daily log, melihat grafik mingguan, serta mengelola akun dan preferensi tampilan. FitLife hadir dengan desain yang minimalis, modern, dan responsif dan mendukung dark mode, sehingga nyaman digunakan di berbagai perangkat. Untuk backend, digunakan JSON Server sebagai server dummy, dengan format data JSON dan akses API melalui Axios, yang memungkinkan pengujian fitur create, read, update, delete secara lengkap. Di dalam aplikasi FitLife ini, terdapat beberapa fitur utama yang dimana dirancang untuk membantu pengguna membentuk kebiasaan sehat secara konsisten dan teratur dan terstruktur. Dan ini ada 7 fitur yang tersedia, yaitu pada nanti pertamanya ada halaman login dan autentikasi. Yang kedua, nanti setelah kita login nanti ada ditampilkan menu dashboard gitu. Sudah itu ada manajemen kebiasaan, pencatat harian atau biasa disebut daily log, statistik mingguan, pengaturan akun, dan dark mode. Yang dimana login dan manajemen autentikasi. Pengguna FitLife menggunakan sistem login berbasis data JSON yang diproses melalui Pinia atau OutStore. Yaitu yang pertama, menyimpan data pengguna secara lokal di state
Yang kedua, mendukung proses login, logout, dan update akun. Yang ketiga, proteksi halaman hanya bisa diakses oleh user yang telah login. Yang keempat, menjamin keamanan dan personalisasi data pengguna. Dan setelah itu, ini fitur dashboard harian, yang dimana tampilan utama aplikasi ini menunjukkan yaitu adanya streak harian, yang dimana jumlah hari berturut-turut menjalankan kebiasaan. Yang kedua, daftar kebiasaan aktif. Yang ketiga, form tambah kebiasaan baru yang interaktif dan intuitif. Yang terakhir, mendorong motivasi dan konsistensi pengguna setiap hari. Untuk fitur selanjutnya, di sini ada manajemen kebiasaan atau CRUD, Create, Delete, Update, Delete, yang dimana pengguna dapat menambahkan kebiasaan baru. Yang kedua, melihat dan menyaring daftar kebiasaan. Yang ketiga, mengedit kategori atau nama kebiasaan. Yang keempat, menghapus kebiasaan yang tidak relevan. Dan yang kelima, data tersimpan berdasarkan user ID, memungkinkan personalisasi antar pengguna. Daily log atau pencatat harian. Fitur ini adalah log harian kebiasaan melalui halaman daily log, yang dimana penggunanya dapat menandai kebiasaan yang dilakukan setiap hari menggunakan toggle atau centang, melihat kalender aktivitas harian. Yang terakhir, data log disimpan di tabel terpisah dan digunakan untuk menghitung streak dan menampilkan statistik. Untuk fitur analitik, di sini visualisasi statistik kebiasaan menampilkan grafik mingguan berdasarkan data daily log. Itu dibuatnya menggunakan grid chart. Yang kedua, menampilkan tren aktivitas kebiasaan. Yang ketiga, membantu pengguna mengevaluasi dan memperbaiki pola hidup mereka. Dan sini dashboard harian. Itu di sini ada fitur untuk pengaturan, yang dimana kita pengguna dapat mengubah nama, username, dan password. Data langsung diperbarui ke JSON server via patch. Dan yang ketiga, serta pengguna diperbarui secara real time. Yaitu fungsi fitur dari dark light mode ini, yaitu dukungan mode gelap dan terang. Jadi kita bisa menekan untuk kita bisa mau mode terang apa mode gelap. Yang kedua, preferensi tersimpan di local storage. Yang terakhir, memberikan kenyamanan tampilan sesuai keinginan pengguna. Nah, di sini ada struktur foldernya, yang dimana di sini terdapat komponen, yang dimana itu bersini komponen user interface seperti habit card, log form, kostum, select. Yang kedua, di sini ada layout, yang dimana komponen layout utama seperti main layout.view. Ini nih nanti akan saya jelaskan sewaktu menjelaskan kodenya. Yang ketiga ada page, yang dimana setiap halaman aplikasi, dashboard, daily log, setting, dan seterusnya. Itu ada folder storage, yang dimana ini dia memanajemen state dengan Pinia, yaitu di situ ada file outstore.js, habitstore.js, dan logstore.js. Dan juga di sini ada router, router, yaitu digunakan untuk konfigurasi root via router. Atau sini juga ada util, yang dimana folder ini untuk konfigurasi Axios. Dan juga ada AppView untuk komponen rootnya, dan juga ada main.js untuk entry point aplikasi view-nya. Di sini teknologi yang saya gunakan untuk membuat aplikasi FitLife ini yaitu yang pertama ada VJS, yang dimana digunakan sebagai framework front end utama. Vue menyediakan pendekatan reaktif dan komponen-komponen modular yang mudah digunakan dan efisien. Yang kedua ada Pinia, yang dimana state management modern yang menggantikan Vuex. Pinia digunakan untuk menyimpan data pengguna, kebiasaan, dan log secara global, sehingga mudah diakses dari berbagai komponen.
Yang ketiga ada view router yang dimana digunakan untuk mengatur navigasi antar halaman aplikasi. Router juga digunakan untuk mengamankan rute-rute penting agar tidak diakses pengguna yang belum login. Yang keempat ada Axios yang dimana digunakan untuk melakukan komunikasi HTTP, GET, POST, FETCH, DELETE ke backend JSON server. Axios membuat pengelolaan request dan response menjadi lebih mudah. JSON server. Yang kelima ada JSON server yang dimana digunakan sebagai server backend dummy yang menyimpan data pengguna kebiasaan dan log dalam file db.json. JSON server menyediakan endpoint REST API secara otomatis tanpa backend yang kompleks. Nah, di sini saya akan menjelaskan program kode dari aplikasi FitLab ini. Yang dimana pertama, nah di sini saya akan menjelaskan dulu. Yang dimana di sini pertama kita mengimport fungsi create router dan create web history. Kemudian kita mengimport semua komponen halaman dan layout utama yang digunakan dalam aplikasi. Kedua, di sini ada definisi root, di mana kita membutuhkan dua rute utama. Yang pertama adalah login, dan yang kedua yang pertama adalah login dan diberi meta public yang berarti true, yang artinya bisa diakses tanpa login. Yang kedua adalah path, yang dimana path ini yang membungkus seluruh aplikasi dengan komponen main layout.view di dalamnya yang ada nested routes. Yang dimana di sini ada dash analytics, daily log, dashboard, dan login.view. Nah, di sini kita juga menggunakan cons router, create router, dan history create web history, yang dimana fungsi ini agar URL-nya terlihat bersih tanpa ada tandanya tanda pagar gitu. Dan ini ada navigasi buat atau halaman proteksinya, yang dimana kita bisa menambahkan navigasi guard ini menggunakan router before each, tujuannya untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses halaman tertentu. Jika halaman tidak publik dan user belum login, diarahkan ke login. Jika user sudah login dan mencoba buka atau login, diarahkan kembali ke dashboard. Dan saya juga pakai different import untuk outstore agar lebih efisien mencegah error saat routing belum siap. Lalu selanjutnya kita ke Pinia. Pinia ini digunakan untuk mengelola data global di aplikasi, yang dimana Pinia di dalam aplikasi ini memiliki beberapa store utama, yaitu ada outstore, habit store, dan log store. Yang dimana outstore itu menyimpan data user yang login, fungsi loginnya, dan fungsi logout. Dan di habit ini menyimpan data kebiasaan user serta fungsi tambah, hapus, dan fetch habit. Dimana di sini kita ada fungsi fetch habit, ada fungsi menambah, fungsi delete, dan fungsi update. Dan log store ini itu dia menyimpan data log harian user. Ini saya akan jelaskan dulu kode dari outstore-nya, yang dimana di sini user menyimpan data user yang login. Jika error, menyimpan pesan error jika terjadi saat login.
Nah, ini fungsi logout yaitu fungsi set user data, yang dimana dipakai saat kita melakukan update profile user dengan memasukkan nama, username, dan password. Nah, yang kedua ada habit store, yang dimana habit ini memiliki array kebiasaan milik user dan loading status saat mengambil data. Dan jika error, pesan jika terjadi kesalahan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari program ini. Yaitu yang pertama di sini ada fungsi fetch habit, yang dimana dia mengambil semua kebiasaan milik user yang sedang login dengan user ID. Yaitu di sini ada fungsi menambah, fungsi menghapus, dan fungsi mengupdate. Yaitu selanjutnya ada log store, yang dimana log store ini dia memiliki array dari log kebiasaan harian user. Yaitu di sini ada fungsi fetch, log, yang dimana dia mengambil semua logs berdasarkan user ID dan menyimpan hasilnya ke disk .log. Dan tuh juga di sini ada add log, yang dimana dia menambahkan log baru berdasarkan tanggal dan ID kebiasaan dan disimpan ke backend dan kemudian dipanggil ulang ke fetch log. Dan di sini juga ada fungsi dari remove log, yang dimana dia bisa menghapus log berdasarkan ID log yang dipilih. Dan juga di sini ada fungsi toggle log, yang mana jika log pada hari itu sudah ada, maka hapus log tersebut. Dan jika belum ada, maka tambahkan log baru. Ini nih cocok untuk fitur centang harian di user interface, yang nantinya ada di program aplikasi yang saya buat. Dan juga di sini ada fungsi dari getString, yang dimana dia menghitung jumlah hari beruntun dari 30 hari terakhir, yang dimana menggunakan logdate yang cocok dengan user ID. Dan yang terakhir ada getLogs by date, di mana mengelompokkan log berdasarkan tanggal untuk keperluan statistik atau grafik. Fungsi utama dari logstore ini, dia bisa menambahkan atau menghapus log harian dan menghitung streak beruntun, dan juga membuat data statistik berdasarkan tanggal. Selanjutnya kita ke Atil Axios, yang dimana Axios ini digunakan untuk menghubungkan front-end view dengan back-end lokal JSON server yang diatur dalam file src util axios.js ini. Yang mana di sini impor Axios ini adalah cara untuk mengimpor pustaka Axios, yang dimana Axios kita gunakan untuk melakukan HTTP request, get, post, fetch, delete, dan lain-lain. Dan sini ada Axios Cons API sama dengan Axios Create ini. Ini digunakan untuk membuat instance Axios baru bernama API. Tujuannya supaya konfigurasi seperti base URL dan headersnya sudah disiapkan. Dan di sini juga ada base URL HTTP lokal 3000, di mana ini adalah halaman backend-nya nanti, yaitu JSON server lokal, yang semua request seperti get atau user, atau post atau habit akan otomatis diarahkan ke HTTP localhost 3000 ini. Dan di sini ada headernya, yang dimana header ini memberitahu server bahwa tipe data yang kita kirim dan terima adalah JSON. Ini sangat penting agar server kita tahu cara membaca data dari front-end kita.
Dan terakhir ada export default API, yang artinya kita mengekspor instant API ini agar bisa digunakan di seluruh bagian aplikasi. Contohnya ini digunakan pada Pinia, itu pada outstore.js, habit, dan logstore. Di file ini, kita membuat konfigurasi default Axios. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah mengirim permintaan ke backend tanpa menulis URL yang sangat panjang atau header berulang-ulang. Misalnya, kalau kita mau mengambil data user nih, kita cukup tulis api.get, buka kurung user, sehingga kita sangat menghemat waktu dan mempermudah pemeliharaan. Nah, di sini selanjutnya ada file db.json yang dimana nanti di sini kita akan login ke aplikasinya menggunakan username dan password ini. Karena username dan password ini yang sudah ada di dalam database JSON-nya. Dan ini adalah data dari habitnya, dan ini adalah data dari lognya. Sekarang biar tidak lama, kita langsung saja ke ininya, ke aplikasinya. Nah, saat kita memasuki aplikasinya, kita disuguhkan dengan halaman login. Di mana di sini kita tidak bisa mengisinya sembarangan karena datanya belum ada di dalam database JSON-nya. Di sini kita coba ngisi sembarangnya. Kita buat sini namanya password saya 123. Di sini username atau password salah. Mengapa salah? Karena di dalam database ini, dalam user ini, username-nya adalah Sandi dan passwordnya Sandi123. Dan kita cobakan di sini Sandi123. Nah, di sini sudah bisa ya masuk ke dalam ke dalam aplikasinya, karena kita memasukkan username dan passwordnya sesuai dengan apa yang ada di dalam database JSON-nya. Dan sini pada yang pertama kita disuguhkan dengan dashboard, yang dimana di sini ada streak hari beruntunnya. Dan juga di sini kita bisa menggunakan fungsi CRUD, yaitu create, read, update, delete. Yang dimana di sini kita bisa menambahkan kebiasaan. Contohnya ya, berenang. Yang dimana berenang ini adalah kebugaran. Nah, di sini sudah ada di daftar kebiasaannya berenang. Dan coba kita lihat di dalam database. Nah, ada ID-nya 2982, berenang kebugaran. Saat kita memasukkan data, database.json ini otomatis akan menambah sendiri karena kita sudah menggunakan ini tadi. Menggunakan npx JSON server. Dan juga di sini kita bisa menghapus. Misalnya kita hapus renang. Nah, coba kita lihat lagi di database-nya. Nah, renang sudah dihapus. Ya akan otomatis terhapus.
Selanjutnya di sini ada daily log, di mana misalkan hari ini kita sudah nge-gym lari pagi dan makan pagi. Nah, ini adalah tanda kita sudah melakukan kegiatan dengan kita menceklis bagian mana yang sudah kita lakukan. Dan nanti di sini analitiknya akan menampilkan data, yaitu kebiasaan kita selesai 3. Cobalah kita tambahin 2 lagi. Berenang dan dari bugaran. Ah, di situ itu lah, itu kesehatan. Nah, jika kita menceklis kelima-limanya, maka kebiasaan yang selesai 5. Jika kita menceklis cuma 1, lalu fitur analitiknya dia akan menampilkan datanya cuma 1, kebiasaan yang selesai. Ini sebenarnya ada tanggalnya 2025 bulan 7 tanggal 13 sesuai dengan ada yang tanggal sekarang, yaitu tanggalnya secara real time dibuat. Dan ini saya sudah membuatnya 4 hari yang lalu, yang dimana 4 hari yang lalu saya sudah menyelesaikan 5 kebiasaan, hari selanjutnya 3, dan 2 hari selanjutnya saya tidak melakukan apa-apa. Nah, di dalam fitur setting ini kita bisa mengganti nama, yaitu sini saya coba mengganti nama lengkap. Itu saya ubah passwordnya menjadi Satria dengan kata sandi Satria 23. Nah, coba kita coba. Nah, datanya sudah berhasil diperbarui. Nanti kita akan mencoba ya ini nih. Nanti kita akan mencoba login kembali menggunakan username Satria dan Satria 123. Oh, sebentar. Di sini kita lihat dulu di file db.json-nya. Nah, di sini sudah berubah dengan ID 1, username Satria, passwordnya Satria 123 dengan namanya Sandi Satria Nugraha. Nah, di sini juga ada fitur dark mode, di mana saat kita klik dia akan berubah menjadi gelap. Kita klik lagi menjadi terang. Nah, di sini juga ada fungsi fitur logout-nya. Saat kita tekan, kita akan kembali ke halaman login. Nah, di sini saya akan coba dengan username dan password yang baru kita bikin tadi. Apakah bisa dia? Nah, ternyata bisa. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya ini adalah aplikasi ini berhasil dibangun menggunakan VJS dengan pendekatan komponen sehingga struktur kode lebih modular dan mudah dipelihara. Setiap fitur utamanya seperti login, manajemen kebiasaan, log harian, statistik, dan pengaturan pengguna ditangani secara terpisah. Yang kedua, Pinia digunakan untuk state management, untuk mengelola data global seperti pengguna yang di dalam file outstore, kebiasaan yang di dalam file habit store, dan log harian di dalam file log store, yang memudahkan sinkronisasi data antar komponen. Yang ketiga, integrasi dengan JSON server sebagai backend lokal berhasil dilakukan menggunakan Axios. Menggunakan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete dengan baik. Seluruh fitur inti seperti login, tambah atau edit kebiasaan, checklist harian, dan statistik mingguan telah berjalan dengan baik. Tampilan aplikasi juga responsif dan mendukung dark light mode. Yang terakhir, FeedLab ini diharapkan menjadi solusi yang sederhana, interaktif, dan efektif dalam membantu pengguna membangun serta mempertahankan kebiasaan hidup sehat secara terstruktur. Sekian dulu video presentasi saya. Jika ada
Kekurangan informasi atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.